Nah, setelah di ending bocoran Art Elba di forum kemarin itu telah ramai keluar ya. Informasi yang menarik salah satunya adalah kekuatan Zoro akan meningkat pesat di Elba. Dia dikait-kaitkan akan bertempur dengan sosok legenda serigala Fenrir maupun Jormungandr, teman-teman. Well, jika itu terjadi pasti pertarungan mereka sangat epic tuh. Dia yang kadang-kadang di Elba ini akan memunculkan observation haki miliknya. Kayaknya dia punya plot armor khusus nih di tanah para raksasa ini tuh. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ada kemungkinan bahwa di Elbaf sendiri akan ada beberapa senjata-senjata baru yang menarik perhatian Zoro. Bahkan tak menutup kemungkinan senjata entah dari Midgard atau dunia bawah itu akan dimiliki Zoro nih dan sempat menggunakannya. Itu menarik sekali. Yos, kita bahas lebih dalam. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan minim di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini nakama, kita semua tahu ya bahwa setiap petualangan baru yang dihadapi oleh Luffy dan kru topi jerami selalu membawa perubahan besar kan. Elbaf adalah tempat yang akan mengubah banyak hal itu, khususnya bagi Roronoa sendiri. Pulau yang penuh dengan raksasa ini akan memberikan kesempatan bagi Zoro untuk memperoleh peningkatan kekuatan luar biasa lagi, terutama dalam hal kekuatan fisik dan kemampuan pedangnya. Elbaf bukan hanya sekedar tempat pelatihan tetapi juga menjadi medan untuk Zoro mengasah mentalnya lagi nih, mendorong diri menuju level yang lebih tinggi dalam pertempurannya. Mudi Asura pantas dinantikan lagi sih. Kenapa Elbaf begitu penting? Ya sebelum masuk lebih jauh, kita akan bahas sedikit lebih tentang Elbaf itu nih. Itu adalah salah satu lokasi paling penting dalam bab cerita One Piece. Bukan hanya karena dihuni oleh para raksasa, tapi juga karena sejarahnya yang panjang dan penuh tradisi. Elbaf bukan sekedar pulau raksasa biasa ya, tapi tanah yang dihormati dan dianggap suci oleh banyak orang. Para raksasa di sini memiliki budaya yang sangatlah kuat dan juga mendalam, terutama dalam hal peperangan dan juga kehormatan itu. Bagi Zoro ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan dirinya kan, mengingat Elbaf adalah tempat di mana banyak legenda besar lahir. Nah, melalui cerita-cerita yang kita dengar nakama, kita tahu bahwa Dori Brogi adalah dua raksasa terkenal yang terlibat dalam duel selama lebih dari ratusan tahun loh. Duel ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kehormatan besar, sebuah nilai yang sangat dihargai oleh bangsa raksasa sendiri. Mereka berjuang bukan untuk kekuasaan semata, tapi untuk memastikan nama mereka dikenang sepanjang hayat. Ini adalah gambaran menarik tentang betapa beratnya kehidupan di pulau tersebut. Kenapa Zoro akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di sini tuh? Nah, kita mulai dari sini persiapan Zoro untuk perjalanan menuju peningkatan tersebut. Zoro ini selalu dikenal sebagai seorang pendekar pedang yang luar biasa kan, tapi dia tahu betul bahwa untuk menjadi seorang yang hebat, dia harus terus berlatih dan berusaha lebih keras lagi. Begitu sampai dia di Elbaf, Zoro tahu bahwa dia harus menggali lebih dalam potensi tentang dirinya itu. Selama ini Zoro telah menggunakan berbagai pedang yang masing-masing memiliki cerita dan kekuatannya tersendiri kan. Namun di Elbaf, Zoro akan menghadapi tantangan baru yang akan membentuk dirinya menjadi seorang pendekar pedang yang tak terhentikan. Kita tahu nakama, Zoro ini memiliki pedang legendaris bernama Wado Ichimonji kan. Ingat kan? Sebuah pedang yang sangat berharga karena merupakan warisan dari Kuina. Pedang ini adalah kenang-kenangan yang tak akan pernah dia lepaskan. Selain itu ada juga Enma, pedang yang dia dapatkan dari Kozuki Oden di Wano Kuni ya. Meskipun dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menguasai pedang ini, kini Zoro telah berhasil menjinakkannya dengan sempurna. Namun satu pertanyaan besar muncul, apakah Zoro akan mendapatkan pedang baru di Elbaf? Jawabannya ya kemungkinan besar akan terjadi atau tidak nih. Wado Ichimonji dan Enma adalah pedang-pedang yang memiliki makna mendalam bagi Zoro. Dia tidak akan pernah melepaskan di antara keduanya kan. Yang menarik nakama, meski Enma sendiri telah berhasil dia kuasai ya di sana, ada kemungkinan pedang ini akan semakin kuat di bawah kendali Zoro loh. Enma berpotensi menjadi pedang hitam yang sangat kuat, sesuatu yang telah disebutkan oleh Sukiyaki kala itu. Ini adalah sebuah tanda bahwa Zoro masih memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya dia gali. Elbaf akan menjadi tempat di mana dia bisa mengasah kekuatan tersebut. Nah, kita mungkin akan mendapatkan peningkatan kekuatan fisik dan juga mentalnya nih. Peningkatan Zoro bukan hanya soal pedang.
salah satu hal yang sangat penting adalah kekuatan fisiknya itu. Zoro tahu bahwa meskipun pedangnya sangatlah kuat, dia harus memiliki tubuh yang cukup kuat pula untuk mengimbangi kemampuan berpedangnya kan. Oleh karena itu di Elbaf, Zoro akan berlatih untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Mungkin latihan fisik yang diajari di sini akan berbeda dari yang sebelumnya. Elbaf akan mengajarkan Zoro untuk melampaui batas kemanusiaan lagi. Nah, di pulau tersebut Zoro tidak hanya berlatih fisik tetapi juga mental. Kita ingat sebagai seorang pendekar berpedang nih, Zoro itu harus mampu bertarung tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun ya. Inilah yang disebutkan dengan kondisi tak berkemanusiaan nih. Ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang tidak boleh menunjukkan tanda-tanda ketakutan maupun kelelahan. Bahkan dalam kondisi yang paling mengerikan sekalipun loh, Zoro harus melakukan dan meningkatkan potensinya lagi. Nah, di Elbaf adalah tempat yang pas untuk itu semuanya. Raksasa di sana dengan kekuatan luar biasa, mereka menjadi contoh sempurna bagi Zoro mengasah dirinya kan. Nah, salah satu hal yang paling menarik akan terjadi di Elbaf adalah Zoro belajar teknik baru dalam bertarung. Selama ini Zoro telah menguasai banyak gaya berpedang, tapi di Elbaf dia akan pelajari gaya pedang dari para raksasa yang dikenal dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa kan. Ia mungkin akan pelajari Elbaf style swordsmanship, gaya bertarung yang digunakan Dori dan Brogy, bahkan Big Mom sendiri. Itu adalah gaya bertarung yang sangat mengandalkan kekuatan fisik nakama. Bagi Zoro ini akan menjadi pelajaran berharga yang akan menambah kekuatan serangannya. Selain itu, ia juga akan belajar seorang raksasa tua yang ada dalam ilmu berpedang. Seperti di Wano Kuni, Luffy sendiri belajar dengan Hyogoro kan. Ya, itu bisa terjadi untuk Zoro di Elbaf. Tentu saja Zoro tidak akan hanya meniru teknik tersebut begitu saja kan. Dia akan menyempurnakan teknik itu dan menjadikannya bagian dari gaya bertarungnya sendiri. Nah, dia ini telah terbiasa mencuri teknik dari orang-orang yang lebih berpengalaman ya, seperti dia lakukan dengan teknik Dakinemon sebelumnya. Di Elbaf dia akan terus mengasah kemampuan tersebut, menjadikannya lebih kuat, lebih cepat dan lebih mematikan. Dan ingat, dia adalah murid dari Dragul Mihawk kan. Itu pasti dengan cepatlah dia menguasai hal-hal baru tersebut. Latihan Zoro di Elbaf tidak hanya berlangsung di permukaan. Ada sebuah tempat yang jauh lebih keras dan lebih menantang tuh, yang kala itu dikenal dengan nama Helheim atau alam neraka. Disinilah Zoro akan menguji batas dunia yang sebenarnya teman-teman. Ada sebuah teori bahwa Helheim adalah sebuah dunia bawah, tempat di mana para pejuang terkuat berlatih dan bertarung. Disinilah Zoro akan melawan makhluk-makhluk yang sangat kuat dan menantang. Bisa jadi dia akan melawan binatang-binatang mitologis seperti babi hutan, gorila besar, bahkan naga besar yang menjadi akar pohon dunia yang Yggdrasil sendiri. Semua ini akan menjadi bagian dari pelatihan ekstrim. Dan ingat, ketika Loki bertemu dengan Luffy di sana, Luffy melihat banyak hewan-hewan raksasa kan. Salah satunya juga ada serigala yang sangatlah menakutkan dan besar. Itu adalah serigala Fenrir mungkin teman-teman, karena Elbaf mengadopsi cerita Nordik. Nah, kalau ada Fenrir kemungkinan juga ada Jormungandr kan. Nah, dalam bocoran di ending bab One Piece yang bocor ya tentang saga Elbaf, bahwa dikatakan Zoro akan bertarung dengan serigala Fenrir loh. Prosesnya seperti apa? Ya belum ada yang tahu soal itu. Ini memang menarik. Zoro akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih menyeramkan dalam mitologi Nordik sendiri. Memang benar ada cerita tentang putra Loki yang berasal dari Helheim sendiri. Ada kemungkinan Zoro akan melawan sosok ini dalam pertempuran yang sangatlah berat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Zoro setelah latihan, tetapi satu hal yang pasti, dia akan menjadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya kan. Nah, jangan lupakan pula bahwa Elbaf juga memiliki hubungan yang erat dengan Akagami. Sejak dulu Sang sudah lama mengenal Elbaf sebagai tempat yang sangat penting untuk pertumbuhannya kan. Sang mempelajari banyak hal di Elbaf, teritorialnya sendiri, terutama dalam hal haki. Kayak bertarung Sang sangat mirip dengan Roger, tapi dengan sentuhan yang lebih eksplosif di sana ya, lebih mengandalkan haki raja ini. Sang belajar banyak tentang keseimbangan antara presisi berpedang dan kekuatan destruktif tersebut. Nah, sebagai seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam bertarung, nih Akagami betul nih bahwa Elbaf adalah tempat yang tepat untuk mengasah haki dan kekuatan destruktifnya. Karena itulah kembali kepada Zoro ya, kita bisa melihat bahwa peningkatan kekuatan yang akan dia alami di Elbaf sangatlah signifikan nih. Tidak hanya pedangnya akan semakin tajam, tapi haki Zoro juga akan berkembang pesat di sana. Zoro akan belajar menguasai observation haki ya dengan lebih baik, dan kekuatannya akan semakin seimbang dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Ini berarti bahwa Zoro akan semakin mendekati level kekuatan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para Yonko dunia baru sendiri. Peningkatan ini akan membuat Zoro itu semakin dekat dengan tujuannya menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1. Tentu saja ya bahwa perjalanan Zoro di Elbaf memang tidak akan semulus yang diceritakan, karena ada kemungkinan akan terjadi bentrokan antara Zoro dengan beberapa tokoh kuat di sana, entah Loki, raksasa itu, serigala Fenrir, atau bahkan Jormungandr tadi.
nih, semuanya masih menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Jadi bila disimpulkan lebih lanjut nih, bisa aja Zoro akan melalui salah satu perjalanan paling heroik dan menantang dan penuh transformasi dalam hidupnya di Pulau Elbaf kan. Selain itu di Elbaf nanti Zoro akan menemukan tantangan baru di sana, baik dari makhluk-makhluk mitologi yang kuat di Helm itu maupun dari pertarungannya dengan raksasa-raksasa legendaris kan. Nah, mungkin saja di Elbaf sana nanti ada salah satu senjata baru yang menarik perhatian Roronoa sendiri nih, karena kita ingat ya dalam salah satu scene itu di pohon besar Yggdrasil atau pohon Adam, di sana juga tertancap sebuah pedang raksasa kan. Itu berarti Elbaf memiliki banyak harta karun tentang senjata-senjata kuat lainnya. Nah, di sana mungkin Zoro akan mendapati salah satunya mungkin untuk bertarung dengan para raksasa itu. Kalian sepakat nggak tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya teman-teman telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.